Apakah milih baju yang harganya 100.000 atau milih baju yang harganya mungkin 2 kali lipat 200.000 tapi tahan lebih lama? 200.000 tahan lebih lama Tahan lebih soalnya. lama. Berarti bicara kualitas. Kualitas. Exactly. Jadi mengapa di PSBBI sorry, di UKWMS karena kualitas. Hai Edu People, kita kembali lagi di Edu Talk by FKIP UKWMS with me, Jessica here. And today kita akan lebih ke bilingual ya teman-teman ya. Jadi belajar Inggris lah ya dikit ya. Tapi nggak ada subtitlenya, jadi challenge-nya itu gitu ya. Hari ini kita akan bersama dengan seorang ketua program studi ya, program studi bahasa Inggris ya. Ini adalah kalau yang tahu namanya gitu ya, boleh dijadikan another challenge ya. 4 kosakata gitu ya. Silakan di-type di komen gitu ya. Siapa sih nama lengkapnya gitu ya. Biasa kita panggil dengan Miss Ice atau Miss Ice atau Ma'am ya. Siapa sih nama lengkapnya, Ma'am? Oke, thank you Miss Cece. Typo dikit, nama saya itu sesuai tab pengadilan terbaru ternyata bukan 4 kata, 5. Lebih susah ya. Iya. Yeah. Thank you for bringing me here. So everybody usually calls me Bu Ice. You can call me Ma'am tanpa nama ya. Miss Ice boleh, Miss Ice ya boleh ya. Kalau nama saya yang panjang nanti bisa ditulis aja di sini. Inisialnya adalah berarti 5 ya, M, J, K, S, and M. Ya. Bocoran dikit itu yang nama terakhir itu sama dengan salah satu nama menteri gitu. Iya. Nama kelima atau nama keempat? 4 dan kelima itu ya, sama dengan nama menteri gitu. Oke, silahkan dicari. Oke, Ma'am ya. Biasanya saya panggil Ma'am ya, ini ya supaya lebih santai ya. Sure. Ma'am, hari ini kita mau cari tahu lebih lanjut mengenai kalau kemarin kita udah bahas tentang FKIP nih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kali ini kita mau lebih tahu apa sih PSBBI atau dulu itu dikenal dengan NDEP atau mungkin sekarang I don't know, ada nama yang lain mungkin ya. Nama resminya masih tetap PSPBI, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan ya. Seingat saya yang dulu juga adalah alumni PSBBI itu generasi X ya. Jadi tujuan utama, visi dan misinya adalah menciptakan pendidik-pendidik yang secara profesional siap mengajarkan dan juga membuat designing pembelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah. Baik mulai dari sekolah yang tingkat dasar sampai menengah pertama SMP dan SMA. Tapi tentu saja kalau sesuai dengan perkembangan zaman ya Miss Jess. Jadi output atau outcome keahlian mahasiswa atau alumni kita itu tidak terbatas hanya di sekedar mengajar. Ya, nanti bisa dah saya cerita lebih jauh soal itu. Jadi tidak hanya terbatas kepada guru ya, mungkin karena melihatnya adalah FKIP keguruan. Benar. Tapi padahal cakupannya lebih luas daripada itu. Oke. Nah, Ma'am, pernah nggak sih dengar ada sebuah bisa dibilang quotes, tapi juga bisa dibilang sebagai suatu kunci untuk menghambat sebenarnya beberapa anak-anak muda yang sering juga disebutkan entah itu dari social media ataupun dari orally secara langsung gitu. Misalnya nih ada anak yang merasa mungkin bahasa Inggrisnya atau kemampuan bahasa Inggrisnya itu kurang gitu. Dan pada saat mereka melihat atau nonton video yang berbahasa Inggris atau mungkin dengar teman yang ngomong bahasa Inggris, lalu tuh mereka sering bilang, oh nggak bisa bahasa Inggris. Kayak gitu. Pernah dengar nggak? Kayaknya di FYP saya ada sih. Iya, dengar juga.
Tapi itu sama sekali nggak bener loh, Miss. Kan soalnya kita ini di Indonesia ya, kita beruntung ya. Kita itu so much exposed kepada bahasa Inggris, malah lebih daripada bahasa-bahasa asing yang lain ya, kalau saya boleh bilang. Jadi bahasa Inggris itu something that we've been hearing, whether we realize it or not. Gampangnya aja, misalkan dari lagu, ya dari film. Terus dulu mungkin ya Heart Prince kayak majalah, koran itu kan sudah lama masuk. Apalagi sekarang di mana internet itu sudah menjadi bagian kehidupan, bahasa Inggris itu sudah mengokupasi mungkin 50%, 60% aspek-aspek kehidupan kita, apalagi kalau anak muda. Jadi bahwa bahasa Inggris susah itu saya bilang enggak lah. Saya aja dulu buktinya ya, tahun berapa ya saya mengenal bahasa Inggris memang dari kecil karena ada dileskan gitu. Tapi dalam keseharian itu exposure bahasa Inggris saya itu sudah rasanya cukup luas kok. Ada yang dari majalah, lagu, waktu itu kan zaman-zaman masih analog ya di radio. Boleh spill tahunnya? Gitu. Boleh. Sebentar. Kalau Miss Jess ini kan mungkin generasi apa nih? Y. Saya atasnya ya X ya. X, Y ya, generasi X nih, anak 90-an. Saya bangga loh jadi anak 80-an. Jadi pada zaman itu semua masih analog, tapi bahasa Inggris itu sudah cukup luas di kalangan kami yang anak-anak muda. Khususnya saya waktu itu belajarnya banyak dari lagu. Lagu kan ada subtitlenya tuh. Terus juga dari film, film-film bahasa Inggris kan sudah masuk di Indonesia sudah lama sekali. Walaupun mungkin dengan subtitle kalau di bioskop dulu bahasa Indonesia gitu ya. Jadi sebetulnya inputnya itu sudah banyak sekali. Nah, masalah sulit atau tidak sulit itu saya kira kembali kepada pribadi masing-masing ya. Kalau every time we focus our energy on something, then it usually like blooms and also expands. Jadi hanya masalah fokus saja. The one that matters is the focus. I see. Oke. Nah, kalau mungkin ya kita berbicara exposure tadi sudah sangat banyak, kemudian juga ya sebenarnya sudah bisa sih anak-anak atau ya semua orang itu belajar bahasa Inggris gitu ya. Apa sih yang menjadi kepentingan sebenarnya untuk belajar bahasa Inggris? Kenapa harus bahkan sampai mengambil studi lanjut S1 gitu ya di bidang bahasa Inggris, terutama dalam hal pendidikan? Kaitannya selalu pada profesionalisme ya, atau profesionalisme. Nah, saya dulu memang memutuskan untuk belajar bahasa Inggris. Pertama tuh ya karena suka aja. Kalau suka, biasanya kita suka pada sesuatu, kita bagus di bidang itu ya. Ya, kita excel di sana. Oke lah, karena saya udah suka, kemungkinan saya berhasil di bidang yang saya sukai kan agak lebih besar. Jadi saya masuk di prodi bahasa Inggris waktu itu tahun 1995, Miss Jess belum lahir kali ya. Belum. Ya, 95. Saya masuk sebagai mahasiswa S1 di sini 95 dan perkiraan saya tentang PSBB itu salah banget tuh. Saya kira itu saya hanya akan belajar bahasa Inggris. Ternyata enggak. Jadi banyak sekali yang saya pelajari ya, selain skillnya yaitu kebahasaan itu sendiri, bagaimana mendesain kurikulum, ternyata juga ada soft skill lain, bahkan kemampuan berentrepreneur itu yang saya bisa dapatkan selama masih berkuliah. Jadi menurut saya kalau misalkan kenapa belajar bahasa itu pertama adalah ya karena minat ya, dan juga kita harus mengakui bahwa kemampuan berbahasa asing itu suatu skill. Nah, skill ini adalah sesuatu yang setiap orang tuh harus punya, whatever skill it is. Mau skill masak, mau skill bahasa, mau skill apalagi penyanyi ya, itu pokoknya life skill gitu. Nah, apalagi ketika kita suka pada bidang itu, maka skill itu akan menjadi semakin berkembang. Nah, secara profesional karena juga saya memutuskan untuk mengajar kembali ke alma mater di sini, jadi kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme diri itu juga mengikuti. Berarti juga nanti ada kaitannya dengan bagaimana anak-anak muda ini memilih karir gitu. Exactly. Dan ya kita tahu pasti bahasa Inggris sudah digunakan secara global, tapi mungkin teman-teman di Edu People ini pengen lebih tahu yang lebih praktis gitu sebenarnya, Mem. Apa aja sih mungkin kemungkinan untuk bisa berkarir tapi dengan bahasa Inggris, bedanya dengan hanya bahasa Indonesia aja, kayak gitu.
maksudnya jikalau kita punya skill lebih itu Ya, betul. Skill bahasa Inggris ini tuh sebenarnya memberikan dampak seperti apa untuk kehidupan setiap orang yang belajar dan juga menggunakannya. Saya kira skill apapun itu ya, apalagi misalkan ini konteksnya tentang bahasa Inggris ya, Betul. itu akan memberikan wider opportunities ya. Jadi ada kesempatan-kesempatan yang lebih besar, peluang-peluang yang tentunya akan nggak terpikir gitu loh ya. Kalau kita misalkan hanya tahu ya satu bahasa ibu kita saja. Nah, mengetahui suatu bahasa asing itu pasti memberikan peluang. Misalnya contoh aja ya, dari segi peningkatan kualitas diri, kita bisa mengakses materi-materi yang bagus-bagus yang memang masih dalam bahasa Inggris dan belum sampai diterjemahkan di dalam bahasa kita sendiri. Lalu kita juga bisa menjalin komunikasi dengan native speakers of English, entah itu kaitannya secara profesional, melamar pekerjaan, menjalin bisnis, pertemanan, sampai percintaan ya kayaknya. Yang memilih untuk bersama dengan yang di luar negeri begitu ya maksudnya. Jadi kembali ke ini ya, opportunities yang bisa diperoleh dengan adanya skill yang dikuasai gitu. Dan dengan perkembangan zaman ini mungkin ada beberapa concern sebenarnya Mem yang mengenai bagaimana anak-anak muda ini tuh harus belajar bahasa Inggris. Mereka merasa mungkin tidak terlalu haruslah gitu ya untuk mengambil studi pendidikan bahasa Inggris karena exposure yang luar biasa banyaknya dengan free access from the internet itu tuh mereka bisa belajar sendiri gitu. Apalagi dengan bantuan misalnya kalau zaman dulu tuh saya masih kenalnya hanya Google Translate gitu. Jadi mau menerjemahkan gitu tidak harus buka kamus satu persatu word by word gitu, tapi bisa langsung dengan Google Translate. Dan juga sekarang semakin banyak penggunaan AI, ChatGPT misalnya. Nah itu apakah setelah adanya perkembangan yang demikian itu sebenarnya belajar bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris dengan studi itu masih dilihat sebagai sesuatu yang essential? Yes, I believe so. Ini kayaknya dari pertanyaan Miss JJ ada dua hal yang ya. Yang pertama mungkin adalah yang Google Translate. Ya, itu it's very true bahwa memang teknologi itu sangat membantu kita ya. Hanya kembali ke visi dan misinya PSBBI yaitu program studi pendidikan bahasa Inggris, maka sebetulnya dari nama itu kita sudah bisa tahu ada dua benefit besar. Yang pertama, skillnya sendiri, bahasa Inggris, di mana kita akan belajar bahasa Inggris itu memang secara intensif, tapi justru secara intensif itu justru secara benar. Ya, jadi kita bisa belajar bahasa itu dari berbagai aspeknya, tidak hanya sekedar mungkin ya kalau belajar di let's say in an English course misalkan gitu kan kita hanya belajar kaitan mungkin conversation-nya saja, mungkin reading-nya saja kan tidak whole, tidak menyeluruh. Nah, justru di PSBBI itu selain kita mempelajari bahasa Inggris itu sendiri dari berbagai whole round aspects, maka kita juga belajar bagaimana bisa mengajarkan bahasa itu. It's another skill actually. It's like another foundation, and it's even stronger foundation. Yes, it is. Ya, jadi dengan kita misalkan lulus ya sebagai alumni, sebagai sarjana dari PSBBI, kita sudah mempunyai legalitas untuk mengajarkan bahasa Inggris itu kepada orang lain yang mau belajar. Nah, mengajarkannya di mana ya? Tentunya kalau lulusan S1 selalu bisa di sekolah. Bahkan kita ini adalah yang satu-satunya yang bisa dikatakan berlegalitas untuk mengajar di SMA. Iya, ya kalau memang untuk sebagai dosen harus ada studi lagi ya magisternya gitu ya. Oke. Nah, ya kita tahu sekarang bahwa Edu People penting nih ya sebenarnya untuk mengambil studi pendidikan bahasa Inggris. Next question-nya adalah kenapa program studi pendidikan bahasa Inggris di FKIP UKWMS? Kenapa atau apa yang mungkin membedakan? Mungkin ciri khasnya atau apa sih yang spesial gitu dari PSBBI di FKIP UKWMS? Saya tanya Miss Jess dulu nih, misal ya mau beli sesuatu, baju aja lah misalkan, baju gitu ya. Apakah milih baju yang harganya
100.000 atau milih baju yang harganya mungkin 2 kali lipat 200.000 tapi tahan lebih lama. 200.000 tahan lebih lama. Tahan lebih lama. Berarti bicara kualitas. Kualitas. Exactly. Jadi mengapa di PSBBI di UKWMS karena kualitas. Jadi bahkan dari zaman saya generasi 90 itu ya, PSBBI kita UKWMS itu kualitasnya sudah dipercaya masyarakat. Dan itu dibuktikan dengan akreditasi nasional, yaitu waktu itu BAN PT ya. Dan yang terbaru ini akreditasi LAMDIK, yang mana Juni 2023 kemarin sudah di-renew, sudah diperbarui, dan puji Tuhan kita dikategorikan sebagai PSBBI dengan kriteria unggul. Unggul itu sama dengan A. Yang paling tinggi. The top, ya. Yang paling tinggi. Selain itu, di tahun 2022 ya. Jadi sebelum yang akreditasi nasional itu kita juga mendapatkan certification dari AUN QA. Itu yang singkatannya adalah ASEAN University Network Quality Assurance. Jadi dengan kita memperoleh sertifikasi AUN QA itu kita dipercaya memiliki kualitas setara dengan universitas atau prodi-prodi di ASEAN dalam jenis yang sama. Jadi itu suatu pengakuan bahwa kualitinya diakui secara baik itu nasional maupun juga internasional gitu memang ya. Oke. Itu ini dari segi dari segi kualitas dan kepercayaan masyarakat ya. Nah, kalau saya cerita bisa sampai besok pagi, Miss Jess. Itu banyak sekali ya, people. Iya, itu juga kalau dari kuesioner dari sharing-sharing ya, dan dari banyak kesaksian dan istilahnya testimoni itu juga saya bisa PD mengatakan bahwa dosen-dosen di PSBBI itu adalah dosen-dosen yang profesional sesuai dengan keilmuannya, dan mereka adalah orang-orang yang dedicated dan caring pada kebaikan dan perkembangan mahasiswanya. Jadi nanti saya kenalin deh. Oh boleh. Iya. Boleh dijadikan satu ya, Meme? Iya. Oke. Ya, itu adalah gambaran yang mungkin sudah cukup jelas dan juga detail gitu ya, Meme, mengenai PSBBI sendiri. Begitu, mungkin banyak people yang nggak mengerti begitu ya sebenarnya PSBBI itu apa. Nah, silahkan dilihat lagi gitu ya dari awal, di post-post juga boleh. Mungkin message terakhir, Mem, untuk people yang mungkin pengen tahu lebih lanjut atau bahkan mungkin ingin melanjutkan studi di PSBBI. Berarti untuk lulusan SMA nih ya? Betul. Yang ingin diketahui, gimana kalau datang aja? Oh, gitu. Sit-in boleh ya. Berarti siswa ini boleh datang ke kampus. Boleh dong. Ya. Boleh sedikit Mem dijelaskan. Jadi caranya. Jadi kami juga membuka program sit-in untuk anak-anak SMA tentunya ya. Khususnya yang kelas 12 untuk sit-in di kelas-kelas yang ada di lingkungan PSBBI. Tentunya tuh ya janjian lah ya. Nah, bisa milih misalkan mau sit-in atau ikut kuliah, ikut kelasnya mata kuliah yang mana. Misalkan ini yang kemarin sudah sempat didatangi beberapa murid itu kelas gamification kalau nggak salah ya. Dari namanya aja Miss Jess tepat. Main games kayaknya ya. Pokoknya ada game-gamenya gitu ya. Apa hubungannya game dengan bahasa Inggris ya. Jadi coba aja sit-in di kelas itu. Berarti bahwa siswa-siswi ya dari lulusan SMA atau bahkan mungkin belum lulus mungkin ya. Belum lulus. Kelas 10, 11, 12 itu bisa untuk datang, mungkin kontak ke boleh nanti ke nomor yang ada di caption gitu ya. Kemudian juga bisa request mungkin ya untuk bisa ikut di kelas-kelas yang ada di PSBBI. Benar. Ini icip-icip gitu ya, exactly. Ya. Jadi supaya lebih jelas. Merasakan bagaimana sih kehidupan sebagai mahasiswa di PSBBI, how fun it is. And will there be any cost? Gratis dong. It's free gratis people. Jadi kalau teman-teman yang ingin mencoba icip-icip gitu ya mengikuti kelas-kelas yang ada di PSBBI bisa langsung kontak dan nanti bisa atur jadwal gitu ya dengan kelas-kelas yang ada. Oke, thank you so much untuk informasinya gitu ya. Kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ke nomor juga ya yang ada di bawah.
kita tutup dulu episode hari ini Edu People. Boleh kita sebutkan quote kita ya? Kalau saya bilang Edu Talk, Ma'am, nanti kita sebutnya bareng-bareng. Let's talk, share, and be educated. Mantap ya? Oke. That's all for today's episode. Guys, thank you so much, Edu People, for watching. In Edu Talk, let's talk, share, and be educated. Bye!